Pokoknya gitulah, 11-11 atau 12-12 terserah aja. Itu kita masih sama. Di pandangan masyarakat itu kita masih sama. Cuman komunitas motor atau klub motor itu punya aturan-aturan main di dapurnya yang dengan masing-masingnya itu sangat ketat. Ya, entah itu klub motor pakai gear, moge, matic, pakai pambel, itu memang kita walaupun kita hanya pakai pambel, ada yang gear, ada yang moge, klub-klub motor itu dia punya aturan masing-masing. Dia punya aturan dapur masing-masing, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dengan dicetusnya oleh atau kita bisa gabung langsung ke Ikatan Motor Indonesia. IMI. Ya, IMI. Seperti itu kan? Ya, benar. Nah, itu jadi untuk geng motor, kalau geng motor itu apa ya? Bisa ya. Bisa ya. Aku tersinggung. Insya Allah aman om, insya Allah aman ini. Insya Allah aman ya. Aman, karena aman. Kan biar untuk kawan-kawan yang di sana kan paham juga bisa membedakan. Jadi geng motor itu punya sifat, ya mungkin tidak semua ya. Iya tidak semua. Nah, mungkin semua geng motor tidak ada punya sifat yang arogan, yang bukan berorganisasi. Ya, beda komunitas itu dia berorganisasi. Ya. Kalau klub dia bergeng. Paham enggak? Ayo man. Paham kan? Nah, jadi kalau komunitas dia itu berorganisasi, tapi kalau klub dia bergeng. Nanti cari aja sendiri ya. Kayak apa bahasa saya itu ya? Masalahnya carinya di mana? Iya. Carinya halaman berapa? Terbalik salah. Kalau komunitas dia bergeng. Ya. Kalau klub dia berorganisasi. Nah, seperti itu. Kenapa klub berorganisasi? Kenapa lagi? Enggak, mati-mati tuh. Ya. Jadi kenapa saya bilang klub itu berorganisasi? Karena pahamlah dengan kata-kata organisasi itu seperti apa. Ya. Di mana-mana kita berkomunikasi dengan cara berorganisasi. Terorganisir lah. Cara-caranya kita untuk buat aturan itu disahkan oleh sama-sama gitu. Kalau geng motor kan yang setahu saya ya mudah-mudahan selamat semua dan punya aturan-aturan main yang ndak bikin arogan sih lah. Jadi tidak menjelekkan nama-nama klub yang ada, klub-klub motor yang ada. Benar. Gitu. Itu aja sih. Yang selebihnya ditambahin sama Bro Apri tadi itu. Ya, seperti itu. Oke, sip. Mungkin teman-teman sudah paham sedikit masalah klub motor dan geng motor itu sangat banyak bedanya. Tapi kalau untuk orang yang belum paham, jelas pasti menyamakan semuanya. Apalagi kalau sudah ngumpul, wah ini geng motor ini ngumpul ini, wah ini geng motor ini ngumpul. Iya, betul itu. Sudah lewat itu kan ibu-ibu itu geng motor. Saya kemarin gini, saya pernah cerita ini, ada om saya dulu ini, ngapain kamu ikut-ikut geng motor begitu itu? Geng motor. Apa itu geng motor itu? Aduh, padahal dia enggak tahu. Coba dia ikut gabung, pasti dia bakalan tahu gitu. Iya benar. Sama om, kayak istriku ini, dia dulu. Dulu pas aku mau ikut gabung klub motor, dia enggak setuju. Tapi dia ikut. Nah, pas itu masalahnya, aku dikasih saran sama kakakku. Ajak dia ikut kopdar, pas ku ajak kopdar. Nah, di situ sudah dia agak sedikit. Oh, istrimu yang dulu itu ya? Yang mana lagi? Pertama istriku cuma satu. Yang mana lagi? Yang dulu. Ya jangan dulu ya. Nggak boleh. Sekarang sendiri istri. Rumah tangga itu ini. Iya benar, kalau kalian tidak paham, jangan menjudge sesuatu itu hanya dari jauh. Tolong kamu kalau bisa, kalau kamu memandangnya sebelah mata atau buruk, coba kamu gali lebih dalam, kamu akan menemukan sisi positifnya. Tidak hanya negatif. Dan klub motor hampir semuanya sih positif.
Tidak ada yang negatif. Alhamdulillah. Hanya personalnya, individunya mungkin Ya. yang membuat negatif. Betul. Bukan klub. Jadi jangan salahkan kalau ada yang berbuat salah, jangan langsung menjudge klub motor tersebut. Sama Orangnya. seperti ini. Sama saya pernah lihat salah satu kontennya juga ya yang di project ini ya. Aduh. Soal pang Bang. Berarti sama nonton ini. anak jalanan. Iya benar itu Anak beda jalanan itu. atau pang lah. Pokoknya hampir sama begitu. Jadi hampir ya Sama seperti itulah. benar Om. Pang dan anak jalanan itu kalau masyarakat awam dia pasti menyamakan itu anak pang dan karena Ya. atributnya. Ya. Atributnya itu cara berpakaian anak jalanan dengan anak pang itu sama. Ya betul. Tapi ideologinya dan tujuannya jelas sangat beda. Sangat beda. Oke. Jadi sama. Jadi jangan lupa ditonton itu sebelum episode pertama itu. Episode pertama Om nonton ya. Tuh. Nah, siapa tahu ada teman-teman ini yang lagi dengar mau gabung di CBR atau enggak di HBC. Kayak kemarin ada kawan nih mau gabung di HBC, dia enggak tahu, dia ngechat kan, "Kak, gimana sih gabung di HBC?" Wah, karena dia lihat motorku dikiranya mungkin aku masih gabung di anu kan. Nanya, makanya aku langsung kesampaikan ke ketuanya sudah ada sama Madi ini kan gimana. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman cara gabung di HBC itu sendiri gimana? Kalau gini ya, jadi untuk masyarakat khususnya teman-teman yang nonton, karena suasana pandemi ini, Ya. jadi kita kembali lagi. Takutnya, Covid. ya itulah masalah pandemi. Mau gimana lagi? Berat. Ya kan? Dulu HBC itu aktif, mau kemana, Honda Beat Club ini aktif, mau kemana, ya touringnya sama ini. CBR. Sama CBR. CCI. Ya sama CCI ini ya. Jadi mau kemana-mana itu enak, kopdar enak, apalah ngumpul sama teman-teman silaturahmi. Itu tukar namamu siapa, namaku siapa, ya kan kenalan-kenalan Saling tukar apa. stiker gitu. Iya. Lo motormu kok bannya bocor, ya kan kok olinya kamu pakai oli drum kan gitu. Ya kan gitu, kita selalu sharing-sharing gitu. Akhirnya Olinya sudah mau habis, habis. Mas, ada oli bekas kah? Ini duit sudah habis, olinya sudah habis juga. Oh, terpas oli bekas. Jadi saling tukar-tukaran badan sama tukaran motor. Oh, Ya, betul, bisa gitu ya? Bisa. Tukar motor ya? Bisa. Aku mau juga. Bisa kapnya doang. Waduh. jadi asik-asiknya seperti itu, tapi sebelum pandemi. Akhirnya adanya pandemi ini yang masuk ke Indonesia, Mempersulit pergerakan. akhirnya kita silaturahminya melalui HP aja. Jadi untuk perekrutan Ya. anggota itu, ketuanya itu kalau pengen tahu ketuanya ada di samping pom bensin situlah. Pom Ya, bensin. yang jualan apa STMJ itu ketuanya di situ kalau mau ketemu, ya kan. Cuman orangnya sibuk. Gitu. Oh ya, Instagramnya dong. Instagramnya aku. Bukan ketuanya. Kayak kita bahas ketuanya tadi. Kalau Ketuanya. ketuanya enggak ada, tapi Oh, kalau kita kalau teman-teman mau saya Madi nanti ada di bawah sini. Madi Bitcast ya. Nanti ada di bawah sini. Iya. Ya, di bawah sini. Oke. Sama itu aja sih. Nah, terus- Dan kalau mau lihat-lihat kegiatannya ada di IG-nya juga Honda IG-nya Beat Club betul. Sangatta. Oh ya, HBC Sangatta ya, HBC 19. Sangatta 19. Iya, seperti itu. Nah, apakah ada waktu-waktu tertentu misalkan hanya 2 kali setahun atau 3 kali setahun, hanya sekali setahun untuk perekrutan itu, ataukah setiap saat? Kalau perekrutan, Untuk perekrutan ini. ya kalau perekrutan ini kami setiap saat 24 jam jadi sih kalau ada sebenarnya. yang mau, Ya, ada yang mau ikut silakan gabung. Dia gabung, kami ngasih tahu dulu. Kamu kalau mau gabung seperti ini. Ini latar belakang klub ini seperti ini. Dijelaskan dulu. Ya, latar belakang klub ini seperti ini, aturan mainnya seperti ini. Kalau pengen gabung ya silakan. Kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Kalau cuma pengen ikut ngumpul aja, ayo. Ya. Kayak gitu aja. Seperti itu sih. Oke, Simple gitu kan? ya, simple banget ya. Jadi enggak harus waktu-waktu tertentu ya. Nah, untuk CCI sendiri nih. Gimana cara kalau kita mau gabung? Kita harus menghubungi siapa gitu loh. Biar ketua saya yang jawab. Oh ya, mungkin ketua aja ini.
Oke. Kalau kalau mau gabung di Cyber Club Indonesia Regen Sangatta ya. Heeh. Itu yang pertama sih punya unit CBR pastinya Oh ya. jadi harus punya unit ya. CBR. CBR tentunya. Kalau Kalau Supra? Nah Nggak itu boleh. ada klubnya tersendiri. Oh ada klubnya tersendiri. Cuman Kirain di boleh. Sangatta kayaknya udah udah Vakum ya. vakum. Dulu sempat ada ya. Sempat ada. Jadi yang pertama harus kita harus punya unit Ya, CBR. punya unit CBR. CBR CC. Nah Bagaimana kebetulan slogan dari Cyber Club Indonesia itu tanpa membedakan CC, suku, ras Wah. dan agama. Cakep. Jadi CC kalian cuman 125 kalau ada. Yang penting CBR. Yang penting CBR. Silahkan Sudah gabung. masuk sini, gabung sama kami. Heeh. Nah, kalau untuk masalah harus ngubungin siapa? Heeh. Nah, kalau mau hubungin siapa? Bisa hubungin saya. Bisa Di WA juga atau di WA. Instagram? Mungkin ada ya nanti di sini ya WA, nomor WA. Instagramnya juga sekalian. Instagram sama nomor humas saya. Kebetulan orangnya ada di sebelah saya, sebelah kanan. Apa masalahmu? Oh masalahmu. Nah, kalau untuk masalah gabungnya sih itu ya cara gabungnya. Nah, itu untuk ini sih bukan gabung sih. Terus? Untuk komunikasi dulu gimana caranya. Nah, iya. setelah dia komunikasi sama kita, nanti kita kasih tahu range-nya. Ya seperti kata Bang Madi tadi. Kita punya aturan-aturan tersendiri. Iya benar. Karena kita berorganisasi ya. Ada aturan-aturan yang harus kita Harus ikutin. dijalankan. Dan ada yang nggak boleh kita langgar. Ya Benar. sama sih sebenarnya. Benar-benar sama-sama. Ya. Tentu saja. Minum Apakah saya ini. peduli? Oh, tentu tidak. Nah, kan sebelumnya kan ada namanya Caang itu kan calon anggota ya. Ya. Caang. Nah, itu kalau kita mau menjadi member, apakah kita harus menjalani berapa bulan dulu, ataukah apa bisa langsung gitu loh? Dan apa kan ada juga kita ospek itu kan? Ya. Nah ospek itu kadang itu ya mungkin macam beda-beda mungkin cara ospeknya setiap masing-masing klub. Nah mungkin bisa dijelaskan untuk CBR CCI sendiri gimana anunya? Nah kalau di CC Sangatta sendiri prospek ya. Ya, Kalau kami prospek. sebutnya member prospek atau camem lah, calon member. Calon member. Kalau untuk kami awal mulanya itu paling nggak dia ikut kopdar. Jadi kami kopdar. dalam 1 minggu itu sebelum pandemi ya. Oh ya, Dalam 1 minggu itu kami kopdar wajib itu sekali. sekali. Kopdar Nah santai itu sekali. wajibnya malam Kopdar wajibnya itu di malam Kamis. Kamis. Malam Di santainya? Kopdar santainya itu Kopdar di Minggu santai? sore. Oh Minggu sore ya. Oh bukan malam ya. Bukan. Hmm. Namanya juga santai kan, Iya bebas juga dong. sih. Iya juga sih terus bebas. Enggak, aku kan cuma nanya, aku kan penanya ini. Aku kan cuma menanya. Ya, Nah, jadi kita lanjut yang tadi ya. iya benar. Jadi Kopdar. kalau untuk kan kami punya grup masing-masing. Heeh. Ada grup calon member juga. Oh ya. Nah, sebelum gabung di grup itu, paling enggak dia harus kopdar wajib selama 3 kali. 3 kali wajib, Ya, 3 kali 2 wajib. kali sunnah. Ya. Kalau kopdar santai bisa dibilang sunnah. Iya. Ya, itu dia. Nah, setelah dia kopdar wajib, Heeh. itu masih ada lagi range Apakah perlu harus touring? Misalkan kamu harus touring ke sini dulu, misalkan minimal sama Rinda lah, baru boleh di prospek. Nah, benar. Di kebanyakan klub banyak sih yang kayak gitu. Heeh. Jadi intinya kita ada range-nya tersendiri. Sama kayak aku dulu. Jadi dia pertama paling enggak kopdar wajib dulu nih sebelum touring. Iya benar. Kopdar wajib dulu Biar 3 tahu lah kali. gimana anunya lah. Nah, setelah itu baru kita masukin di grup. Nah, di grup itu nanti bakal ada informasi-informasi tambahan yang bakal dia ketahui. Nah, misalkan ada kayak agenda, touring Iya. atau apa, di situ bakal dia tahu informasinya. Sebelum masuk ke member sendiri, paling enggak dia menjalani progres-progres itu. Iya siap. Nah, di situ ada challenge-nya juga nanti. Misalkan, nih kamu mau ngambil nomor regis nih. Iya.
Nah harus datangin ini, mungkin bisa minta tanda tangannya siapa. Oh, iya. Itu banyak sih hal-hal yang kayak gitu. Iya, seru juga sih kayak gitu tuh biar kayak biasa saling kenal juga sih. Yang tadinya ndak kenal kan suruh datangin ini, yang sebelumnya ndak kenal jadi suruh datang, dia disuruh ngapain lah. Akhirnya jadi bisa tambah saudara juga. Ya benar. Malah yang ditemuin itu dia nggak bakal lupa nantinya. Iya betul lagi, karena ada ceritanya. Ada ceritanya. Biar bisa dapat tanda tangannya, pokoknya berusaha bisa dapat lah. Berjuang pokoknya. Nah, untuk HBC sendiri Om. Tawa lagi. Nah, gimana itu? Kalau ABC sendiri itu dia caang, Calon anggota. calon anggota. Kalau untuk prospeknya dia kemarin berapa ya? Oh dua touring jauh 100 kilo. Satu touring jauh 100 kilo. Dekatnya 2 kali 50 kilo. Jadi umpamanya kalau ke Bontang itu berapa ratus kilo, itu berapa ratus kilo Bontang? 60. Jadi itu dorong motor ya. Kita ngajarkan mereka untuk mandiri. Benar. Gitu di saat mereka di perjalanan dimanapun, ketika motor mereka Trouble. Ada nah itu masalah. mereka bisa mandiri dorong motor entah 50 kilo, 100 kilo dorong motor ya kan gitu. Lumayan lah itu. Olahraga ya. Itu bunuh diri. Seperti itu aja sih untuk prospeknya BC Sangatta seperti itu. Ya itu ada pernah kemarin ada yang yang permasalahan juga itu kok ospeknya kayak gini sih, kok disuruh lepas baju, kok disuruh dorong motor, ngapain dorong motor, orang motornya bagus-bagus aja. Ya semuanya itu ada artinya kawan-kawan, tidak hanya sekedar dorong motor, tidak hanya sekedar disuruh lepas baju, itu semua ada maksud tertentu di dalam semua itu. Mungkin semua organisasi komunitas pasti ada caranya masing-masing dan itu ada artinya. Jadi jangan hanya menjudge sesuatu itu dari jauh, dekat itu dan cari tahu lebih dalam. Kalian akan mendapatkan informasi yang sangat penting. Betul. Salam semua. Gini, di masyarakat juga pasti ini lebih kita ke ke masyarakat yang tujuannya sih memang kan pastinya ada 1-2 orang yang ikut gabung di klub motor itu hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk sok-sokan. Banyak. Nah, ya makanya itu. Nah, gimana kawan-kawan menghadapi anggota yang seperti itu? Karena kan pasti membawa dampak yang ke klubnya ya kan. Nah, gimana itu Om? Ya kalau saya sih seperti Bu Susi tenggelamkan. Kan kita di darat. Ya. Gimana tenggelam kamu? Tapi kita masih punya hukum. Jadi kembali lagi ke aturan masing-masing. Ya. Aturan klub masing-masing. Ketika permasalahan di dalam klub itu kalau bisa saya bilang itu 2. Uang, perempuan. Uang perempuan ya. Uang sama perempuan. Itu aja sih sebenarnya yang permasalahan dalam klub. Klub motor itu dimanapun pasti itu. Kalau yang lain nggak tahu, kalau banyak masalahnya ya itu masalahmu, gitu kan? Apa masalahmu ya kan? Apa masalahmu kan? Tapi kalau untuk saya jalani beberapa klub yang saya tahu, yang saya lihat juga beberapa juga klub yang pasang surut anggotanya apa itu hilang ya karena uang sama perempuan itu. Benar. Karena ada yang di klub situ ada ceweknya, kita gabung situ yuk. Gabung situ. Kita pacarin. Temannya yang pacarin ya sudah keluaran semua lah kan ya. Itu temanku ndak ngasih uang. Sebenarnya uang itu bukan semua untuk klub. Dan klub ndak butuh uang sebenarnya. Iya benar. Ya kan? Benar. Benar. Yang dibutuhkan motor. Ya Allah. Yang dibutuhkan itu sebenarnya waktu. Setiap member pasti kota namanya Sangatta kan, kota pekerja, kota penuh dengan aktivitas. Ada kesibukannya pasti masing-masing. Kota dengan penuh aktivitas itu pasti, makanya saya bilang siapapun yang ikut di klub motor itu sudah hebat. Karena dia hebatnya itu, dia bisa membagi waktu. Banyak waktu yang dibagi untuk keluarga, untuk kerja, untuk hobinya sendiri, untuk klubnya, untuk komunitas, untuk olahraganya, apa segala rupa itu kan. Ya itu makanya saya bilang hebat di klub motor itu. Seperti San Mori.
Sambil merokok enggak apa-apa. Enggak apa-apa, santai. Takutnya aja. Aman aja. Oh, aman. Hah. Balik lagi ya? Ya balik San Mori lagi San Mori. San Mori bagi pribadi saya sendiri mungkin. Nah. Nah, San Mori bagi saya sih itu kan kita kan ada 3 poin sebenarnya menurut saya sih. Kita berangkat pagi hari itu pasti reading gitu. Pastikan itu poin pertama, pastikan reading dulu. Kedua itu pasti kita ke tempat tujuan menikmati di pagi hari. Ya, seperti itu. bener. Sebenarnya sih ya kalau San Mori itu menikmati pagi hari, suasana di pagi hari Ya. sebenarnya. Menghirup udara segar di pagi hari. Yang karena yang selama 6 hari sibuknya kerja. Sibuk kerja dengan di hari Minggu itu biasanya kita off. Seperti itu. Jadi off melepas kerja. penat. Betul. Kita hirup lah udara segar di pagi hari. Seperti itu. Dan yang ketiga tuh pasti kan ada juga yang namanya kalau di klub motor sih pasti kan ada bagian cornering. Cornering. Nah, bagaimana kalau kita bisa melatih diri kita dengan motor, bisa nyatu dengan motor, seperti itu kita bisa kendalikan, seperti itu. Kendalikan nyatu dengan motornya sendiri, seperti itu. Itu sih untuk ngelatih juga sebenarnya untuk cornering itu. Tapi ya tujuannya sih sebenarnya sih kalau saya sih sebenarnya sih kalau untuk San Mori itu ya menikmati di pagi hari sebenarnya. Menikmati di pagi hari. Suasananya. Ya, betul. Suasananya. Dan dengan teman-teman yang lain. Betul. Bareng-bareng. Pasti nikmat juga itu. Nikmat. Yang sebenarnya sih ya kalau San Mori itu yang penting gak usah terlalu laju. Santai. Santai saja, relax saja. Ya namanya kita cari kesenangannya aja kan, kenikmatan. Walaupun misalnya kamu San Mori mau pergi ke tujuan mau misalnya keluar dari Sangatta silakan. Ya setidaknya kalian menikmatilah sendiri suasana sendiri seperti itu. Itu aja sih. Kalau untuk Ya malah bareng-bareng San Mori laju-lajuan bukan kenikmatan malah dicari. Betul. Itu malah Ya, adrenalin meningkat itu. yang ada jadi problem. Iya. Yang ada jadi problem seperti itu Ya sebenarnya. benar problem. Apalagi kan pagi kan ya namanya kita pasti masih ada rasa-rasa ngantuk lah pastinya Ya, ya kan. karena kan di atas jam fatigue itu kan pasti ada. Pasti ada. Pasti ada Walaupun itu. kita berangkatnya pagi nih, semangat nih. Apalagi malamnya habis begadang. Betul. Misalkan walaupun dia enggak begadang juga. Semangat, bangun di pagi hari. Masa Mori ya. Iya. Ikut ngeret gitu kan. Reading gitu. Jalan-jalan sekalian. Pasti ada jam fatigue-nya. Benar. Dari jam 9 ketemu jam. Hah? Oh iya, dadah. Live-nya. Kok mati live-nya? Terpencet kah? Dari jam 9 itu sudah jam-jam fatigue. Seperti itu. Sudah suasananya beda itu. Betul. Panas-panas. Apalagi kalau misalkan, kita berangkatnya start San Mori jam 7. Ya kan kita berangkat. Sampai di tempat tujuan, titik kumpulnya. Ya. Namanya ya sekarang Tikum. Titik kumpul seperti itu. Sampai di tujuan pasti jam 8. Ya. Berkumpullah kita semua. Balik dari sana, ya kan. Balik dari baliknya. tempat tujuan, itu sudah jam. Apalagi sudah tidak ada Jam 9 itu sudah jam-jam fatigue seperti itu. Nah, malas-malas sudah. Malas-malas. Pertamanya kan, semangat gesit, iya kan. Orang mau ngumpul ini. Orang mau ngumpul nih, iya kan. Tapi tahu ndak utamanya San Mori itu apa sebenarnya? Jangan bukannya, aku mau San Mori nih, pergi ke tempat tujuan pulang. Tiba-tiba udah selesai. Ya kan kita nggak tahu, namanya di jalan jam fatigue seperti itu. Kita nggak tahu. Yang penting gini aja, kalau San Mori itu sebenarnya sih pergi, berdoa dulu. Pergi, berdoa, pergi ke tempat tujuan, menikmati suasana di pagi hari. Pulang juga, ya udah menikmati juga. Iya benar. Seperti itu. Berangkat sama, pulang sama. Iya benar. Menikmati suasana. Seperti itu aja sih. Kalau saya sih pribadi sih seperti itu. Dosa terlalu laju-lajulan, enggak usah terlalu sok-sokan juga lah, ya kan. Karena kan banyak kan kejadian-kejadian yang kayak kemarin di mata masyarakat sih. Yang ini yang kebanyakan sih yang lagi yang marak. lagi kemarin juga itu di mana? Jalan Porosan ini. Itu sempat viral juga kemarin tuh. Itu betul-betul bukan hanya mereka pasti yang terdampak. Aku mikirnya pasti
hampir semua komunitas juga pasti klub motor yang terdampak juga ini. Betul, karena kan San Mori itu bukan hanya klub motor saja yang di situ. Seperti itu. Bukan hanya klub motor. Betul. Itu bagi yang pecinta San Mori memang. Oh iya. Nah, walaupun dia tidak tergabung ke klub, dia cuma hanya komunitas saja, tapi pecinta San Mori. Nah, seperti itu. Pasti ikut juga. Klub masuk. Walaupun itu orang individu yang tidak punya klub, boleh gabung gitu, boleh ikut. Betul. Tapi setidaknya kita tahulah Aturan. Nah, aturan. Seperti itu. Namanya kalau memang mau San Mori ya San Mori. Ya. Ya gitu. Kalau yang poin ketiganya sih itu pasti yang saya cari itu cuman foto. Foto-foto. Itu saja. Foto-foto estetik gitu. Betul. Atau ada video jedak-jeduk. Kan bisa diedit buat di jedak-jeduk gitu kan. Kiri kanan kiri. Iya, kanan kiri. Putar-putar. Ya, seperti itu. Putar-putar ban. Nah, ya sebenarnya sih yang saya cari sih sebenarnya itu view-nya. Benar. Dapat momennya di situ sebenarnya. Kenikmatan. Kenikmatan sebenarnya. Intinya kenikmatan. Betul. Sama seperti Anda itu di pagi hari minum kopi. Ceritakanlah gimana nikmatnya kopi itu. Apalagi pada saat Anda minum kopi. Terus keluarkan suara. Itu berasa nikmat sekali. Seruput. Betul. Tapi kalau pakai huruf selain A, jangan. Beda itu, beda. Beda rasanya. Beda rasanya. Kalau nggak mungkin kan minum kopi, ya kan, seruput gitu, kan nggak enak kan. Kayak kopi itu jijik gitu loh. Kopi juga itu Om. Tapi nggak ada gulanya. Betul. Tapi kalau kita betul kopi. Nah, kalau ngopi kan sambil minum gitu kan baru ada suaranya. Rasanya tuh. Bagaimana? Coba dipraktekkan saja di rumah. Iya betul lagi. Anda mau keras teriak pakai salon nggak pakai mic, maksudnya sampai volume full gitu, nggak masalah sebenarnya. Ya masalah di Anda sama tetangga Anda. Iya kan? Itu masalahmu. Iya masalahmu, bukan masalah saya sebenarnya. Itu aja sih Om. Ya. Kalau saya sih, bagi saya sih San Mori itu yang penting tujuan kita tuh yaitu menikmati suasana sebenarnya. Iya benar. Itu aja sih. Jangan sampai juga ya mengganggu pengendara yang lain. Betul. Apalagi rame-rame kan pasti banyak memakan badan jalan kan. Jalan kan. Kalau cuma satu baris, kalau banyak ya kepanjangan juga, tidak bagus Ya juga. kalau misalkan kalau untuk satu baris gitu, walaupun misalkan dia San Mori-nya 20 motor, 10 motor. Kalau masih itu wajar. Ya mungkin kita bagi. Iya. Nah jadi kan dibagi-bagi. Kan tak mungkin juga nanti dibilang jalan nenek moyang itu seperti itu. Itu lagi Ya, makanya jangan sampai mengganggu pengendara yang lain. Namanya juga nenek moyangku juga pernah aku tanya, enggak tahu juga dia. Seperti itu. Karena bukan dia yang buat seperti itu. Ya itu aja sih Om. Ya mungkin kan kasihan juga pengendara yang lain. Iya benar. Seperti itu. Pasti pengendara yang di belakang pasti juga merasa sawan-sawan, takut-takut juga pasti ngelihat kalau sudah rame-rame begitu kan. Ya betul. Pasti itu. Ya maksudnya ya nggak usah terlalu rame juga. Maksudnya dipadatin jalan raya itu seperti itu. Ya cukup dibagi. Misalkan yang 10, misalnya bagi 5-5 gitu. Ya, ada berapa detik gitu meluncur lagi. Gitu. Bener lagi. Nah untuk Om Helman nih, San Mori bagi Om Helman itu gimana? Kalau bagi saya kurang lebih sama kayak Bang April lah ya. Ya. Namanya aja San Mori ya. Mori. Sunday morning reading ya. Hari Minggu kita berkendara. Di pagi hari. Pagi hari coy. Nikmatnya. Bukan ini ya, bukan siang-siang ya. Bukan nikmat itu. Jadi kita berangkat pagi, nikmatin perjalanan. Tentunya di San Mori itu sebenarnya ada kegiatannya. Nah, kegiatannya itu ya. Berarti tidak hanya sekedar reading gitu aja ya? Ya salah satu kegiatannya ya reading itu. Nah mungkin bisa diisi dengan seperti yang dibilang Bang Apri tadi ya, melatih cornering, atau mungkin foto-foto itu harus. Jedak-jeduk. yang lagi makan seperti itu. Yang mana nih jedak-jeduk kah? Jedak-jeduk. Kalau dari saya sih itu kurang lebih sama kayak Bang Apri sih. Kalau masa San Mori itu
Cuman terkadang banyak nih meskipun bukan hari Minggu, Ya. tapi hari libur, banyak teman-teman kita yang nyebut besok ayo kita San Mori. Padahal sudah jelas tuh. Hari Sandai. hari Minggu. Rabu. San Mori hari Rabu. Pas tanggal merah di hari Senin, jadinya beda dong, Mon Mori. Bagus juga tuh Mon Mori. Ya itu sih. Pokoknya ya nggak mesti San Mori sih. Kalau masalah menikmati suasana ya, mungkin bisa di hari libur yang lain. Iya, di Tapi sore hari juga itu bisa juga ya. Iya. Biasa kan kadang apa ada kopdar gabungan ya? Kopdar gabungan kadang minggu sore hari-hari libur ya. Itu masih ada tuh. Kalau untuk saat ini ya karena ya pandemi lagi ya, PPKM itu. Nggak lama jadi IPS juga. PPKM sejarah lama. Sejarah. Kita sampai saat ini baru belajar PPKM dulu, Pak. Masih level 4. Level 4. Mungkin nanti ada level pedas. Jangan sampai lah. Ya jangan sampai lah. Semoga cepat selesai nih. Kita mau Semoga cepat ngumpul-ngumpul selesai juga pandemi nih. ini. Ya kan? Kita sudah lama nggak ada acara di Sangatta. Lama banget ini. Ya mungkin ya kayak yang di belakang kita ini ya. Wah, apa itu di belakang Nih, kita nih? ada alat-alat musik band nih. Mangkrak Ini mangkrak. mengisi acara anak-anak klub motor juga nih. Biasa itu apa? Kontek-kontekan aja. Makanya kita sudah lama banget kehilangan acara-acara yang seharusnya kita adain. Bahkan mungkin kebanyakan pemerintah juga ngadain ya. Ya mungkin contohnya kayak Funres ya. Sudah semenjak pandemi ini sudah nggak ada ini lagi. Biasanya kita nonton di Bukit Pelangi. Rame-rame. Sekarang sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya, semoga cepat pulih lah Indonesiaku. Iya, amin Indonesiaku. Nah, untuk Om Adi sendiri nih, ya, mungkin siapa tahu ada pandangan tersendirinya tentang San Mori ya. Silakan Om. Nggak nyontek, malah gini. Kalau saya sendiri itu nggak tahu itu. Yang San Mori itu apaan itu. Saya sebenarnya nggak tahu. Gimana ini? Betulan. Saya itu jujur aja saya nggak tahu. Jadi saya dulu pernah ikut kalau nggak salah itu sama CCI dulu. Sama ini nih. Iya. Sama saya tunjuk nih mukanya nih. Sama CBR dulu dia ngajak dulu itu ya. Ayo kita San Mori. Nah, saya itu enggak tahu apa itu San Mori itu kan. Oh ya saya ikut. Ternyata begitu foto-foto. Nah, sekarang bukan begitu kegiatan saya. Saya touring kemana? Camping, menikmati keindahan alam dengan leluasan yang pandangan kita. Sedap. Nikmatnya ya Allah. Baru buka tenda kan, view-nya sudah embun-embun. Itu yang paling enak daripada kita aduh. Tapi kan tujuan kan satu, nikmati suasana itu aja. Sama aja. Sama aja sebenarnya menikmati Cuma suasana. tempatnya mungkin lebih alam banget. Alam banget. Ini kan sering kulihat status-statusnya camping di mana lagi air terjun lagi, camping di pantai ini lagi. Wah. Mana ada air terjun di situ ada. itu slogannya itu. Ikut juga kayaknya, ikut MTMA juga ya? Ya, nanti kita undang. Nanti kita undang ya MTMA itu. Ya, karena itu gini, semenjak pandemi datang kita dilarang ada namanya apa dulu itu ya? Zona merah lah, zona hijau, pink, orange apalah. Ya, terus ditutup apa segala rupa, jadi ada batasan masyarakat untuk beraktivitas, komunitas-komunitas, klub-klub yang apapun itu yang musisi-musisi apa dibatasin semua. Akhirnya lah saya sebagai klub yang ingin di mana sih kita harus beraktivitas ini harus seperti apa. Nah akhirnya pengen ke kota sini takutnya kita membawa penyakit atau kita membawa virusnya itu gitu. Jadi mending kita main ke alam. Alam itu lebih indah coy. Serius. Nggak bohong. Aduh ya Allah. Sekali ikut juga kita. Cantik pokoknya. Sudahkah? Seger. Lain kali gabung. Anda lain kali gabung. Maksudnya ya bicara-bicara santai seperti ini outdoor. Iya. Oh nanti kita buat konsepnya seperti itu nanti di luar. Outdoor gitu kan enak. Nanti pajang motor di belakang. Keren juga itu. Api unggun di depan. Kanan kiri tenda. Nanti aku bawa kompor. Udah. Bagaimana di situ sudah. Satpol sama yang lain nunggu. Tapi bukan untuk saat ini. Iya jangan dulu. Mungkin besok ya. Bisa jadi.
Ya jadi gitu aja sih mungkin kalau untuk San Mori saya enggak paham. Itu kalau untuk San Mori itu saya enggak paham. Jadi saya pahamnya itu ya dulu pernah ada aktivitas, bukan aktivitas sih, kegiatannya Honda Beat Club juga dulu itu ada tapi kita itu berangkat subuh-subuh sebelum sholat subuh. Ya. Itu kita cari masjid. Jadi kita sholat berjamaah di situ. Habis itu kita entah bersihkan masjid, kayak gitu aja sih. Kegiatan-kegiatannya gitu ya. Dulu ada subuhan gitu. Baik subuhan. Itu keren. Dulu adanya begitu, tapi pas mau hari Minggu. Karena banyak dulu teman-teman dari perusahaan juga ada yang steady day, sip-sipnya gitu. Seperti itu sih. Mungkin bisa juga. Makanya saya nggak paham itu San Mori itu apa. Yang pertama itu dan terakhir itu saya ikut sama Apri. Di mana dulu Pri? Aquatic ya, kita jalan-jalan. Aquatic ya? Ya kita buat jeduk-jeduk di sana. Kepalanya dipakai batu, jeduk gitu. Malah ya sekarang kan Aquatic kan nggak boleh masuk. Iya nggak boleh. Kalau dulu kan masih bisa pakai kimpar gitu kan. Kalau sana sampai di tujuan kita cuma ngelihat laut. Ya. Ya kalau mau buat acara ya silakan, tapi ya mungkin kita khusus cuma mancing, abis itu olahraga. Iya benar. Lebih seru sih. Senang-senang kita. Kami senang-senang tapi nggak dilihat orang. Ya kan kami cuma menyegarkan badan aja. Benar. Ya tujuan San Mori sebenarnya sih itu sih sebenarnya. Iya begitu sih. Saya nggak tahu juga San Mori itu apa. Serius sumpah. Iya. Berarti juga ya, ada kayak warna baru juga berarti di klub, bukan hanya sekedar touring, berarti bisa juga maksudnya bukan hanya sekedar touring ke kota ini, ke kota ini, bahkan berarti sekarang kita bisa juga touring malah ke alam, malah untuk camping itu malah lebih menarik sih untuk kita ke pelosok-pelosok cari budaya di sana, kita kembangkan, kita buka, wah seperti ini ternyata budayanya. Ya itu masuk ke dalam begitu itu, kita enggak perlu ke tempat keramaian. Seperti itu sih. Jadi tersalurkan juga hobinya kita kan untuk touring-touring gitu kan. Motor ya kan, seperti itu. Cuman mungkin bedanya ya kita di satu daerah yang kita datangi, daerah terpencil, tidak ketemu sama komunitas motor tersebut di situ. Itu aja sih bedanya. Itu aja. Cuma kalau ke kota-kota kan pasti ada. Iya jelas pasti ada. Datang, oh itu Bro Mani datang, Bro Apri jampe, oh dijemput. Tapi kalau bisa kita ajak gitu yang dulu, kalau memang nanti sudah agak-agak longgar ya kan. Kita ajak yang di luar untuk pergi ke sana rame-rame kan lebih seru. Pasti. Khususnya di Kutai Timur itu banyak sekali wisata-wisata alamnya ya. Serius betul. Budaya-budayanya banyak di sana, serius. Aku enggak bohong ini, serius. Udah, itu aja sih. Masih banyak yang tempat-tempat wisata yang belum tereksplor omnya. Betul. Ya, seperti itu sih. Banyak. Nantilah MTMA lah, jangan saya dong. Hah? MTMA. Oke, nanti kita bahas dengan MTMA ini. Ya, nantilah. Diundang. Nanti kita undang spesial untuk MTMA. Oke. Untuk kawan-kawan Gudang Project, itulah sedikit pembahasan kita tentang komunitas klub motor yang ada di Sangatta. Ada CBR Klub Indonesia Sangatta, ada HBC Honda Beat Club Indonesia. Ini chapter kah panggilannya? Region Sangatta. Region Sangatta. Untuk yang mau gabung silahkan langsung, nanti nomor WA, Instagram Om Adi, Om Helman dan Om Apri nanti kita akan pasang di bawah. Dan untuk nomor HP nanti saya akan pasang di deskripsi mungkin ya, deskripsi YouTube saya. Untuk pertanyaan tadi semoga bisa memberikan wawasan untuk ke teman-teman semua, bahwa bisa membedakan yang mana klub motor, yang mana geng motor. Jangan menganggap klub motor itu sama dengan geng motor, sangat jelas berbeda dengan geng motor. Klub motor kita punya tujuannya itu untuk pasti pengabdian juga ke masyarakat, bukan hanya sekedar ngumpul, bukan hanya sekedar modifikasi motor, bukan hanya sekedar touring gitu, tidak ada tujuannya. Kita semua klub motor pasti ada tujuannya. Dan semua organisasi komunitas pasti semua ada maksud dan tujuan dari segala kegiatannya itu.
Oke, mungkin itu di episode kita kali ini. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman HBC Sangatta, CBR Klub Indonesia Sangatta. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa kembali. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran segalanya, dan kekuatan untuk kedepannya. Saya akhiri, selamat malam, thank you untuk teman-teman Gudang Project. Dadah.